Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacar mania, saudaraku semua dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mendukung channel YouTube ini dari awal sampai sekarang. Kalian sungguh luar biasa, karena kalianlah saya jadi semangat untuk berbagi. Kalau nggak ada kalian lagi ya kita ganti konten. Oke, seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silakan, yang minum air putih saja juga silakan. Sayangi badan kalian, jangan yang memabukkan kalian. Kalau kalian seorang laki-laki, berarti begitu banyak orang-orang di belakang kalian yang mengharapkan kalian, ya kan? Jadi kalian harus maju, jangan mundur. Kalau kita mundur kecebur. Kita harus maju terus dalam kehidupan ini, jangan pernah berputus asa. Kita harus ikut roda kehidupan, ya kan? Kalau kita nggak ikut roda kehidupan, maka kita nggak ikut muter, kita di bawah terus, kan seperti itu. Jadi kita harus mengikuti roda kehidupan. Oke, seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silakan, yang minum air putih juga silakan. Pokoknya jangan yang memabukkan kalian semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama teman kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Ade Novrian. Mudah-mudahan menyimak Mas Ade, ada di situ Mas. Sudah siap rokok dan kopinya Mas? Kalau sudah siap langsung kita coblos aja lah. Mas, ini saya mau nanya serius. Iya, saya juga serius. Menanyakan buat kita para pemula, langkah yang paling tepat untuk pemula penjinakan kacer yang giras sampai kepala sobek-sobek, kayak preman pasar nggak dapat kopi rokok, itu gimana? Terus langkah yang diambil, bagaimana penjinakan duluan atau sejalan sama penggacoran? Terima kasih. Salam Surya 16 perbungkus. Surya 16 naik perbungkus. Surya 16. Iyalah, sekarang udah pada naik semua kan, gemblungan sialan kan. Makanya itu kita harus semakin kuat cari duitnya nih. Waduh, kacau. Ya sudahlah, biarkan saja, mau dia naik mau dia turun, yang penting gajinya juga naik, ya kan? Nanti kalau kita udah nggak sanggup lagi beli, kita bikin rokok sendiri, rokok DR Kacer mereknya. Gimana, setuju? Oke, yang pertama saya tekankan dulu, ini yang dibahas adalah kacer bahan baru tangkapan hutan, ya kan, baru nangkep. Nah, jadi jangan salah, jangan burung kacer yang sudah dirawat lama tapi masih gira saja terus kalian katakan bahan. Jangan seperti itu. Kita harus bedakan dulu. Di pembahasan kali ini memang yang betul-betul masih bahan nol, ya kan. Kalau burung kacer yang sudah dirawat lama tapi masih gira saja, belum mau gacor-gacor, maka langkah yang bisa kalian ambil adalah rawatan satu arah. Itu udah banyak sekali yang merasakan manfaatnya. Mau burung stres, ya kan, bisa kalian terapkan rawatan satu arah dan kalian harus mengembangkannya. Banyak teman-teman yang berhasil karena mereka kembangkan. Jangan telan mentah-mentah, jangan diterima mentah-mentah saja. Ketika kalian menemui jalan buntu, kalian bingung akhirnya, ya kan. Rawatan satu arah, pilih arahnya satu saja, kemudian kalian kembangkan, maka kalian nggak ketemu jalan buntu. Kita harus kreatif, ya kan, intinya seperti itu. Nah, kalau kalian merawat burung kacer yang memang betul-betul dari bahan tangkapan hutan, masih sangat liar, belum ngepur sama sekali, langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, menenangkan dia. Itu yang pertama, membuat dia tenang, membuat dia nyaman di tangan kalian. Kenapa seperti itu? Karena kalian tahu sendiri yang namanya burung bahan, stresnya tuh tingkat tinggi, biasa liar, biasa terbang ke sana kemari, mencari makan sendiri, berburu makanan, mencari jodohnya, ya kan? Ini tiba-tiba disergap. Nah, ini bahaya, ya kan? Berarti dia itu stres tingkat tinggi kalau kita salah dalam merawatnya. Bisa jadi burung kacer yang kita rawat ini nggak pulih-pulih stresnya, malah semakin stres. Kan seperti itu. Jadi kita harus menenangkan dia terlebih dahulu, membuat dia nyaman terlebih dahulu, biar dia itu bisa menikmati makannya, minumnya, istirahatnya, kan seperti itu. Jangan langsung main, wah ini langsung ngepurin aja nih, jangan. Burung kacer ini yang masih bahan, karakternya ada dua. Ada yang gampang sekali untuk jinak, ada juga yang susah sekali untuk jinak, keras kepala.
Jadi ada yang gampang ikhlas sama ada yang mudah sakit hati, ya kan? Jadi kalau kalian merawat ini ya kita pukul rata saja. Jadi berikan kenyamanan selama 2 minggu, ya kan? Siapa tahu burung kacer kalian yang memang kebetulan keras kepala, jadi susah sekali untuk jinak. Ada yang gampang. Tanya sama teman-teman kalian, pasti punya pengalaman merawat burung kacer bahan. Nggak lama, mungkin butuh waktu cuman beberapa hari saja sudah ngepur, ya kan? Walaupun dia masih giras, artinya dia selamat, ya kan? Dia selamat. Banyak yang merawat burung tuh mati, ya kan? Nah ini yang kita jangan, apalagi pembeliannya terus hati-hati. Cari pedagang yang betul-betul jujur. Jangan burung hasil pancingan terus kalian beli, ya takarannya cuman mati, nggak mungkin dia bisa selamat. Saya pun punya pengalaman seperti itu, beli burung kacer bahan dengan senang hati, ya kan? Wah, gembira sekali beli burung kacer masih bahan, ternyata bekas pancingan. Ya tunggu matinya saja kalau seperti itu. Mau nunggu apa lagi kita? Mau nunggu gacor, uang pancing ada di dalam tenggorokannya, ya kan? Jadi belilah burung kacer yang memang betul-betul sehat, ya asli murni karena hasil pikatan, jangan hasil pancingan. Kan banyak pedagang-pedagang yang nakal kan, pengen cepet dapat duit tapi kejam. Nah ini jangan seperti itu, ya kan? Nah kemudian kita berikan dia kenyamanan. Setelah 2 minggu baru kita mulai rawatan. Nah rawatan kita ini membiasakan dia, membuat dia itu belajar beradaptasi kalau dia itu di dalam sangkar, kan seperti itu, ya kan? Nah di adaptasi inilah kita bisa barengi dengan pengepuran. Tahu kan cara mengepurkan? Masa harus saya jelaskan? Cara mengepurkan kroto, ya kan? Kroto itu dia agak basah-basahin dikit. Nah kemudian pakai pur yang halus saja. Ketika pur halus ketemu dengan kerutu yang basah, maka dia akan lengket, ya kan? Lengket di kerutunya, kemudian dimakan sama kacer, otomatis purnya kemakan. Jadi dia tahu rasanya, dia tahu dia bisa beradaptasi dengan rasa purnya, kan seperti itu, ya kan? Lambat laun dia akan ngepur. Itulah kenapa salah satu manfaat pur yang berwarna itu supaya kita tahu, oh ini udah ngepur nih. Terlihat dari mana? Terlihat dari warna kotorannya. Kalau warnanya merah keluar merah, kalau warnanya hijau keluar hijau, ya kan? Kalau warnanya kuning ya keluar kuning, kan seperti itu, ya kan? Itu menandakan kalau dia sehat. Tapi kalau purnya warna hijau kemudian keluar kuning, ini nggak beres. Ditambah lagi baunya yang luar biasa, nah ini nggak beres. Itu kacer nggak sehat dari sistem pencernaannya, berarti dia nggak bisa mengolah makanan itu. Nah kemudian kalau sudah tahap pengepuran, tahap penjinakan. Nah ini yang paling banyak ditanyakan, gimana sih tahap penjinakan untuk burung kacer bahan. Nah kemudian apakah penjinakan dibarengi dengan kejar birahi, kejar emosi? Itu kalian nggak usah mikirin birahi, nggak usah mikirin emosi. Kalau yang kalian rawat adalah kacer bahan murni, nggak perlu kalian mikirin itu. Yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana dia bisa beradaptasi, menerima kalian, menerima kehadiran kalian. Nah itu yang paling kita utamakan. Kalau birahi dan emosi itu nanti akan kelihatan sendiri, ya kan? Nanti akan ada sendiri waktunya. Nah bisa jadi burung kacer kalian memang burung yang oke, burung yang jos, maka kalian nggak perlu repot lagi kejar birahi, kejar emosi, nggak perlu lagi. Kenapa? Karena memang sudah ada pada kualitas burungnya. Nah kemudian langkah yang paling baik untuk penjinakan burung kacer adalah terapi lapar. Nah ini mungkin kalian biasa saja, oh biasa juga ternyata memelihara kacer ini, cara menjinakkannya terapi lapar seperti orang-orang lain. Oke, saya jelaskan dulu, ya kan? Terapi lapar ini ada syaratnya, ada syarat-syarat dan ketentuannya. Begitu banyak teman-teman yang sudah terapi lapar burung tetap giras, banyak sekali. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah waktu luang. Kalau kalian berikan rawatan, penjinakan dengan terapi lapar, kemudian cuma 3 hari saja, maka dia cepat balik giras lagi, ya kan? Kendalanya kan waktu.
Kalau kita memberikan terapi lapar, maka itu waktunya nggak bisa sebentar, nggak bisa cuma seminggu, nggak bisa 2 minggu, itu nggak bisa. Maka dia akan kembali giras. Ada yang cuma seminggu bisa di terapi lapar, memang burungnya cepat menerima, cepat beradaptasi, memang burungnya cerdas, memang burungnya pinter, ya kan. Ada juga yang sampai 1 bulan di terapi lapar baru dianya jinak, itu banyak. Kenapa orang-orang gagal? Karena apa? Karena waktunya nggak ada. Ini yang membuat gagal terapi lapar, ya kan. Terapi lapar itu harus rutin. Hari ini terapi lapar, besok terapi lapar, besok lagi terapi lapar, terus saja, terus sampai dia tuh kelihatan bahwa benar-benar dia memang sudah menerima kita, ya kan. Dari mana? Dari jangkrik yang kita sodorkan diambil, ya kan. Walaupun dia posisinya sudah makan 3 ekor, jangkrik yang kita sodorkan masih diambil. Nah, ini berarti dia udah menerima kita. Tapi kalau jangkrik 1 saja belum diambil dia dari tangan kita, maka ini belum masuk, ya kan. Apalagi baru seminggu. Itulah mengapa banyak sekali yang mengeluhkan terapi lapar nggak efektif. Bukan nggak efektif, justru sangat efektif kalau menurut saya. Saya pun seperti itu. Hanya saja waktunya yang nggak ada. Terkadang seperti itu, ya kan. Hari ini terapi lapar, besok nggak terapi lapar, besok sekenyang-kenyang dia. Hari ini terapi lapar, besok lagi nggak terapi lapar, sekenyang-kenyang dia lagi. Dan seperti itu, ya kan. Nah, permasalahannya cuma di waktu luangnya. Kalau menurut saya seperti itu. Karena saya pun juga seperti itu. Saya pun sering melakukan terapi lapar untuk burung kacer. Apalagi kacer-kacer yang masih giras. Saya mengenali dia seperti itu. Saya membuat dia lebih dekat dengan saya juga seperti itu. Walaupun burung kacer ini sudah dirawat lama. Karena terapi lapar ini bisa mendekatkan dia dengan kita. Kemudian untuk burung kacer kalian yang udah dirawat lama tapi takut melihat tuannya, itu banyak kan? Ya kan? Mungkin karena perlakuan kita terlalu kasar dengan dia sehingga dia dendam. Maka kalian bisa berikan terapi lapar untuk dia, supaya dia tahu kalau kalian tuh baik. Kalian itu tidak akan menyakiti dia, karena mereka itu kan pakai insting, ya kan. Kalau dia udah merasa kita nggak menjahatkan dia, ya tentu dia ya hitung-hitung permintaan maaf kita, ya kan. Nih, tak laporin dulu kamu, nanti kamu tak kasih, tenang aja, nggak tak lupain kok. Nah, jadi kalau kalian mau menjinakkan burung kacer, jangan dibarengi dengan cari birahi, cari emosi, jangan seperti itu. Tapi fokuskan saja di terapi lapar itu. Dan harus continue, jangan diputus-putus. 2 hari terapi lapar, 2 hari enggak. 2 hari terapi lapar, 2. Ini yang gagal. Ya kan? Ini yang kebanyakan gagal. Kalau menurut saya seperti itu. Saya pun sering merasakan hal seperti itu. Yang kata kalian, burungnya itu jadi giras lagi, ya kan. Karena apa? Karena waktu luang kita untuk dia. Oke, silahkan kalian pahami, silahkan kalian cerna. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.